Bapak Ibu Guru yang ada di wilayah pelayanan kelas Makassar Timur dan yang juga berada di mana saja. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, boom. Yeay. Nah, selamat datang di podcast 1001 Rasa, pelayanan di sekolah minggu. Hari ini bersama dengan saya dan Syariana sebagai host. Dan bersama juga dengan saya ada Bapak Ibu Guru yang luar biasa yang akan sharing tentang pelayanan yang mereka sudah kerjakan di sekolah minggu. Sebelum itu, mari kita kenalan dengan guru-guru sekolah minggu yang luar biasa yang ada bersama-sama dengan kita. Namanya siapa, dari jemaat apa, dan juga mengajar di kelas apa. Mari kita mulai dari sebelah sini. Ya, Kakak. singkat saja. Mungkin karena saya yang paling tua ya. Saya Karisma, sudah umur 43, jadi sudah berkeluarga juga. Nah, satu harapan saya guru-guru sekolah minggu juga tidak meninggalkan pelayanan meskipun sudah berkeluarga. Nah, sekarang saya di Jemaat Bukit Tamalan Rea, kemudian sudah pernah mengajar Indria, dulu di Surabaya anak kecil, dan sekarang lebih banyak di anak remaja. Ya, mungkin itu saja. Oke, boleh tepuk tangannya buat Kak Karisma. Wow, pesan yang menarik ya. Boleh berkeluarga tapi jangan pernah meninggalkan pelayanan. Luar biasa. Selanjutnya bergeser ke sampingnya lagi yang ganteng ini. Oke. Siapa namanya? Iya, tadi yang agak lebih tua, sekarang yang agak lebih muda lagi. Agak. Agak lebih muda. Ya, perkenalkan nama saya Rudi Briadi Belorerung. Biasa dipanggil Kakak Rudi kalau di Jemaat Bukit Tamalan Rea. Kemudian mengajar di Jemaat Bukit Tamalan Rea, saya mengajar paling lama itu saya mengajar di kelas remaja. Oh iya. Ya. Dan tapi tahun ini saya dipindahkan di kelas besar. Oh, ya. Bukan turun. Berpindah ke kelas yang lebih muda. Iya, lebih muda. Karena mungkin agak lebih muda juga. Iya. Semoga rasanya juga seperti lebih muda meskipun umur terus berlanjut. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya, yang cantik-cantik lagi. Halo, perkenalkan nama saya Dedet Mareti. Biasanya di jemaat saya dipanggil Ibu Guru Dedet atau Kakak Dedet. Saya berjemaat di Lanraki Beringkanaya. Saat ini saya mengajar di kelas anak kecil. Kecil, luar biasa. Pantasan mukanya masih muda ya, karena selalu pasti bergembira, berjoget dan bersama dengan anak kecil. Selanjutnya yang luar biasa di samping saya. Oke, perkenalkan nama saya Lady Marlim Apang. Kalau di sekolah minggu saya dipanggil Bunda Marlin. Saya juga sudah umur 40 sekian. Saya mengajar di kelas remaja. Sebelumnya saya mengajar di kelas anak besar di Jemaat Lanraki Beringkanaya. Oke, segitu aja. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Ibu Guru yang ada hari ini. Ada yang sudah berkeluarga tapi tidak pernah meninggalkan pelayanan, dan tentunya itu tidak lepas dari kerinduan-kerinduan mereka untuk terus melayani. Nah, saya penasaran ini, apa sih sebenarnya yang membuat kakak-kakak kita yang luar biasa ini yang boleh duduk di sini, apa yang menjadi panggilan mereka waktu mereka mau melayani di sekolah minggu? Kita mulai dari yang paling lama sekali umur pelayanannya. Silakan Kakak Karisma. Iya. Justru karena lamanya ini saya sudah agak lupa mungkin ya. Kenapa? Tapi sampai sekarang saya merasa ada yang perlu saya terus sampaikan kepada anak-anak, itu saja. Oke, perlu disampaikan kepada anak-anak, merasa bahwa ada hal yang harus dilakukan untuk sekolah ini. Terima kasih Kak Karisma. Dari Kakak Marlin. Kalau dari saya, pertama kali mengajar sekolah minggu karena saya kagum sama guru sekolah minggu saya. Wow, boleh, masih ingat nggak Kak namanya? Kak Pati. Oh, Kak Pati. Pati. Halo Kak Pati yang Halo, kita Kak. nonton. Semoga kakak masih menontonnya. Terima kasih sudah menginspirasi Iya. Ibu Guru Marlin boleh ada di sini. Jadi guru sekolah minggu dengan usia pelayanan yang cukup lama. Iya. Itu saja kayaknya. Oh, ada yang terpanggil karena ada sesuatu yang
penting untuk disampaikan dan juga ada yang terpanggil karena dia terinspirasi dari guru sekolah minggu yang dulu ngajar juga. Kalau dari yang muda-muda ini, kira-kira apa yang menjadi panggilan yang menjadi panggilannya untuk melayani di sekolah minggu di usianya yang masih muda ini? Silakan kakak siapa dulu? Dari kakak siapa? Kakak Dedet atau saya? Kakak Saya. Dedet dulu boleh. Oh, ya. Oke. Kalau saya awalnya mengajar itu sebenarnya agak kurang baiknya. Oh iya. Awalnya itu kenapa jadi guru sekolah minggu? Karena lebih tepatnya itu ada sedikit paksaan. Oke. Karena saat itu guru di tempat kebaktian saya akan keluar kota, jadi tidak ada guru yang mengajar. Jadi saya disuruh untuk jadi guru sekolah minggu. Jadi awalnya ada sedikit paksaan seperti itu. Sedikit didorong, tapi lama-lama betah juga ternyata. Lama-lama ternyata asik juga. Wah, luar biasa. Berarti kadangkala orang itu butuh untuk sedikit didorong, barangkali dengan dorongan itu dia menemukan sukacita di dalam pelayanan. Terima kasih Kakak Dedet. Selanjutnya Kak Ya, Karisma. kalau- Kakak Karisma. Maaf, salah. Kakak Rudi. Ya, kalau saya dulu Kak, sebenarnya diajak. Tapi bukan saya yang diajak sebenarnya. Bukan saya yang diajak itu teman yang diajak, tapi karena mungkin dia merasa malu juga untuk ikut bergabung, diajak saya. Oke. Nah, jadi kami berdua ikut di dalam. Cuman memang waktu itu saya juga ikut pelayanan di sekolah waktu di SMA, dan sementara mencari, karena mau selesai SMA, sementara mencari jati diri, apakah saya harus melayani di sini atau saya kembali ikut di pelayanan siswa. Jadi itu yang akhirnya saya memilih, oke, saya melayani kembali di sini. Ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu Kak Rudi, temennya masih ada nggak di sekolah minggu hari ini? Dia sudah, karena dia pernah guru sekolah minggu di sini, kemudian dia kerja, waktu itu dia masih aktif, tapi ketika sudah pindah tempat kerja, sudah tidak aktif. Tapi sekarang sebenarnya dia ada di Makassar. Tapi ya mungkin karena rutinitas atau ada pekerjaan, kegiatan lain, dia tidak datang lagi mengajar. Oke, barangkali setelah menonton podcast ini, hati Kak Rudi dikirim ya Kak? Ya, Barangkali hatinya kembali mengingat panggilan pada saat itu, meskipun mungkin diajak ya, tapi kita yakin dan percaya kalau pengajakan itu tidak secara random dilakukan oleh Tuhan kepada kita yang boleh hadir hari ini. Jadi luar biasa sekali apa yang menjadi panggilan mereka hari ini, masih sampai hari ini masih setia untuk dikerjakan. Luar biasa sekali. Nah, dalam usia pelayanan yang kakak kerjakan, dalam mengerjakan panggilan kakak sebagai guru sekolah minggu, bagaimana perasaannya kakak? Apakah kakak dalam pelayanannya itu lebih banyak haleluya puji Tuhan, atau kayak aduh Tuhan? Kira-kira seperti apa pelayanannya Kak? Kalau kita pakai kedua gambaran tadi. dari saya dulu Kak. Boleh, silakan Kak Rudi. Kalau dari saya Kak, sebenarnya itu satu paket. Oh iya betul. Adu Tuhan dengan haleluyanya itu satu paket kalau saya. Karena pasti apa ya? Semua ketika kita melayani pasti selalu ada adu Tuhan di awalnya. Nah, endingnya tuh ya puji Tuhan, haleluya. Oke. Jadi jadi seperti itu. Seperti tadi Kak Dedet ya, tadi awalnya mungkin aduh Tuhan, Ya. kenapa saya kena jebakan Batman? Tapi akhirnya ternyata puji Tuhan. Puji Tuhan saya kena jebakan Batman. Ada lagi Kak mungkin yang mau di-sharingkan selama pelayanan? Apakah lebih banyak haleluya puji Tuhan atau aduh Tuhan? Itu saja sih Kak. Oh iya, terima kasih Kakak Rudi. Kakak yang lain mungkin ada? Ya, saya kira sama Sama-sama. ya. Jadi dalam pelayanan mungkin saja kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan yang membuat kita merasa, aduh Tuhan. Tapi pada akhirnya ketika kita belajar menyelesaikan masalah-masalah, menyelesaikan tantangan-tantangan itu bersama dengan Tuhan, akhirnya pasti akan puji Tuhan. Nah, kita mau tanya-tanya lebih dalam lagi bersama dengan kakak-kakak yang ada di tempat ini. Tapi saya mau tanya orang per orang.
Sudah siap Pak Kakak? Siap enggak? Sudah siap Pak Kakak? Siap. Oke, penonton sudah siap bertanya? Oke, jadi saya punya 8 pertanyaan. Setiap orang akan jawab 2 pertanyaan yang saya spin. Jadi mereka tidak tahu apa pertanyaannya. Saya akan spin dan kita lihat mereka akan dapat di nomor berapa. Oke, mari kita mulai dengan ini pilihan yang sulit teman-teman. Mari kita mulai dengan Kak Dedet, boleh? Mari kita spin Kak Dedet ya. Siap penonton? Siap. Hitung mundur. 3, 2, 1. Oke pemirsa, Kak Dedet dapat pertanyaan nomor ini. Mari kita lihat pertanyaannya untuk Kak Dedet. Nah, Kak Dedet, kan Kak Dedet melayani di sekolah minggu secara rutin. Pelayanannya itu ada pelayanan hari Minggu, pelayanan hari raya gerejawi, dan kadangkala waktu kita bersama anak di pelayanan-pelayanan rutin itu terbatas. Nah, ada nggak sih hal yang Kakak Dedet lakukan untuk bisa lebih dekat, lebih akrab dengan anak-anak sekolah minggu yang Kakak Dedet ajar, atau anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaatnya Kakak Dedet? Yang saya lakukan biasanya itu kan ada ibadah keluarga, jadi ketemu sama anak sekolah minggu. Biasanya saya menyapa mereka, terus ajak cerita. Biasanya juga kalau sebelum mulai sekolah minggu, untuk membangun keakraban dengan mereka, saya juga biasa lihat mukanya dulu. Kan biasanya ada anak-anak itu yang datang dengan muka muram. Saya coba dekati, terus saya tanyakan kenapa mukanya seperti itu. Biasanya kan ada anak-anak yang tidak mau terbuka, tapi syukurnya mereka mau terbuka, dia cerita kenapa seperti itu. Terus saya juga biasa kayak tanya kabarnya. Kan anak-anak sebenarnya itu, khususnya di anak kecil itu, sebenarnya itu mereka suka disentuh. Jadi biasanya saya sentuh kepalanya atau tepuk-tepuk, belum bagaimana. Terus biasa tanya, sudah ujian, seperti itu. Atau hal-hal kecilnya juga itu dengan memberikan mereka hadiah. Karena ternyata hal seperti itu sangat melekat di hati anak-anak, karena kesaksiannya itu dari orang tuanya. Dia sampaikan ke saya, dia bilang, dia sangat senang sekali karena sudah dikasih hadiah. Ternyata itu sangat melekat di hati anak-anak. Dan luar biasanya juga itu ada satu anak yang dulunya itu sangat susah berekspresi. Tapi karena saya banyak menemani dia untuk bercerita, akhirnya dia sudah berani untuk membuka diri, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Pelayanan yang dikerjakan oleh Kakak Dedet ternyata tidak hanya berhenti di pelayanan rutin hari Minggu ataupun hari-hari raya gerejawi lainnya, tapi juga tetap berusaha untuk mendekatkan, mengakrabkan diri dengan murid anak-anak sekolah minggu yang diajar. Luar biasa. Terima kasih Kak Dedet untuk semua usahanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Kak Dedet. Ya, pasti sesuatu yang datang dari hati akan terasa sampai ke hati, dan kita bersyukur ternyata kesaksian itu datang dari orang tua yang menemani anak-anaknya. Nah, selanjutnya kita lihat nomor berapa lagi yang akan Kak Dedet dapatkan. Jadi Kak Dedet, dari pertanyaan susah. Oke. Pertanyaan nomor nah, tenang, relax. Nah, sebagai guru sekolah minggu, meskipun mungkin pelayanan Kakak Dedet belum selama yang dilakukan oleh Kak Karisma, Kak Marlin, tapi pasti ada perubahan-perubahan yang Kakak Dedet rasakan, terutama di generasi yang ada saat ini. Nah, kira-kira dari Kak Dedet ada tidak concern-concernnya Kak Dedet atau hal-hal yang menurut Kak Dedet kayaknya saya perlu mendalami lebih jauh tentang hal ini di dalam dirinya anak-anak sekolah minggu yang saya ajar? Boleh, mungkin kalau Kak Dedet sering juga berinteraksi dengan anak remaja, boleh dikaitkan Kak? Kalau perbedaannya waktu saya sekolah minggu sama yang sekarang ya? Kan Kak Dedet ini sudah
melewati nih beberapa kan pelayanannya Kak Dedet sekarang, Kakak Dedet melihat perubahan-perubahan dari generasi ke generasi. Nah di generasi sekarang ini kira-kira ada nggak sih yang bikin Kak Dedet merasa, oh saya harus lebih banyak tahu tentang ini supaya saya bisa pahami anak-anakku, saya bisa lebih mengerti bagaimana merespon anak-anakku di generasi yang ada saat ini. Ini sih lebih kepada belajar perkembangan zaman. Karena kan sekarang teknologi itu sangat cepat. Saya lihat kalau misalnya kita tidak mengikutinya, kita agak susah untuk memasuki kehidupan anak-anak. Kita kurang tahu untuk pergaulannya mereka. Jadi takutnya kalau kita tidak belajar perkembangan zaman, kita jadi kayak tertinggal. Agak susah memasuki anak-anak remaja. Apalagi khususnya anak-anak remaja. Terus yang jadi PR juga itu bagaimana bisa menarik perhatiannya mereka. Yang jadi tantangan tersendiri sekarang itu bagaimana guru sekolah minggu itu bisa lebih kreatif. Ya, betul. Jadi anak-anak itu bagaimana supaya mereka itu bisa fokus ke kita. Kan kalau dulu kita berjam misalnya kayak 20 menit kita masih betah dengar guru sekolah minggu. Tapi kalau sekarang anak-anak itu gampang terdistraksi karena memang mereka itu terlalu banyak screen time, itu salah satu tantangannya. Jadi itu tantangannya guru sekolah minggu memang harus kreatif, harus cari cara bagaimana caranya kita bisa mengambil alih fokusnya mereka. Oke, berarti lebih kepada bagaimana supaya Kak Dedet belajar untuk mencari cara-cara baru, cara-cara asik, cara-cara kreatif yang membuat anak itu untuk sementara pada saat mereka beribadah mungkin atau pada saat kegiatan bersama dengan Kak Dedet itu betul-betul fokus ke dalam kegiatan dan tidak larut di dalam sebentar-sebentar scroll HP-nya, sebentar-sebentar buka TikTok, buka IG. Jadi lebih kepada menghadirkan anak di waktu sekarang. Ya luar biasa ya Kak Dedet sampai cari tahu gimana caranya untuk bisa menghadirkan anak-anak sepenuhnya di masa sekarang. Terima kasih Kak Dedet. Mari kita lanjut ke guru berikutnya, siapa ya? Kak Karisma. Saya ya. Iya. Nah, kita lihat Kak Karisma akan mendapatkan nomor berapa ya? Ini dia pertanyaan untuk Kak Karisma. Oke. Pertanyaan nomor Kak Karisma. Nah, kan kakak ini sudah melayani sekian tahun lamanya. Dari umur berapa kakak melayani Kak? Masih ingat Kak? Kayaknya umur 19 lah. Wah, 19 ke 43 itu adalah angka yang sangat jauh ya. Tapi saya sempat juga ada kosong karena ya, pekerjaan ke tempat. Wow, jadi dari dalam masa-masa itu Kak, menurut Kakak Karisma secara pribadi, apa yang berubah di dalam dirinya Kak Karisma selama berpuluh-puluh tahun malah ya bisa dibilang berpuluh-puluh tahun itu menjadi seorang guru sekolah minggu. Apa yang sudah berubah di dalam dirinya Kakak? Kalau saya sih menjadi pelayan sekolah minggu itu salah satu hal yang saya sangat syukuri karena kita diharuskan untuk mengenal Tuhan lebih baik sebelum mengajar kepada anak. Kemudian salah satu yang saya syukuri juga setelah saya jadi orang tua, saya punya bekal untuk mendidik anak-anak saya, mengajar anak-anak saya. Karena di sekolah minggu kan tentu ada pelatihan-pelatihan, pembekalan psikologi anak, bagaimana menghadapi anak, berkomunikasi dengan anak. Ya, itu yang saya alami sih, saya syukuri. Ya, wah luar biasa. Ternyata keterlibatan Kak Karisma dalam pelayanan di sekolah minggu tidak hanya mengubah pribadinya Kak Karisma untuk betul-betul semakin menjadi berkat, untuk semakin belajar mengenal Kristus dan dari situ belajar menjadi serupa dan menjadi teladan ya di tengah-tengah anak-anak. Dan juga ternyata itu berdampak kepada keluarga. Jadi di sekolah minggu ada pelatihan-pelatihan yang membantu Kak Karisma tahu, oh kalau anakku seperti ini, saya akan bertindak seperti ini. Dan itu didapatkan dengan menjadi seorang guru sekolah minggu. Ya, saya ternyata menjadi guru sekolah minggu itu banyak sekali hal yang bikin kita berkata, puji Tuhan. Tapi sedikit Kak, oh, ya, tapi katanya kalau menjadi guru sekolah minggu itu, ketika kita sudah lama di dalam, dulu kita yang pendiam, kita bisa jadi lebih aktif. Oh ya. Apakah ini sebuah curhat Kak? Enggak.
Ya mungkin yang tadinya kita tidak tahu bagaimana cara berbicara di depan anak-anak atau bahkan di depan kerumunan yang lebih besar, karena kita berada di sekolah minggu dan kita hampir setiap hari minggu selalu mengajar sekolah minggu, jadi lama-lama diri kita yang tadinya bingung, tadinya kikuk, akhirnya tergantikan dengan karakter baru yang terbentuk selama proses pelayanan. Luar biasa, terima kasih Kakak Rudi boleh memberikan kita insight. Ternyata dari seorang yang pemalu tetap bisa dipakai Tuhan untuk menjadi guru sekolah minggu. Terima kasih menonton, mana tepuk tangannya. Oke, mari kita spin lagi. Ada nomor berapa ya? Nice. Nomor nomor ini. Nah, Kak Karisma tadi bilang bahwa di dalam Kak Karisma menjalani peran sebagai guru sekolah minggu ada satu perubahan yang mungkin tidak semua orang dapatkan, yaitu tahu caranya menangani anak karena belajar di pelatihan-pelatihan yang disediakan sekolah minggu. Nah Kak, kadangkala sebagai orang tua, kita sebagai guru-guru sekolah minggu kadang mendengar ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin secara tidak sadar ditaruh ke pundak kita sebagai guru sekolah minggu. Dalam hal ini adalah bagaimana anak-anak itu bisa bertumbuh secara skill, baik bertumbuh dalam hal cara berdoa, cara bersikap, kemampuan membaca dan memahami firman Tuhan. Kadangkala hal-hal seperti itu secara tidak langsung dengan waktu 1 jam atau mungkin 1 jam lebih sedikit yang kita habiskan bersama dengan anak-anak, kadangkala orang tua menganggap bahwa itu cukup untuk menjadi bekal anak-anak menghadapi 1 minggu ke depan. Bagaimana kira-kira dari Kak Karisma melihat hal ini? Ya, pendapat itu sebenarnya kalau kita lihat kedewasaannya orang tua juga sekarang sebenarnya minoritas aja sebenarnya. Cuman mungkin suaranya lebih nyaring, yang meletakkan pundak itu pengajaran anak-anak hanya ke guru sekolah minggu. Tapi kami di Jemaat Bukit Tamalandrea melalui beberapa seminar, pertemuan juga dan orang tua, puji Tuhan pembicara-pembicaranya selalu menekankan bahwa tanggung jawab itu sebenarnya ada di pundak orang tua. Bagaimanapun kan Tuhan menitipkan anak-anak itu bukan ke guru sekolah minggu tapi ke orang tua. Waktu paling banyak bersama anak-anak itu orang tua, bukan guru sekolah minggu. Cuman memang guru sekolah minggu juga harus tertantang bagaimana dalam waktu yang singkat itu bisa menanamkan pengajaran lebih banyak, lebih dalam kepada anak-anak. Karena orang tua itu bisa berkata seperti itu mungkin karena mereka belum dipertemukan dan wawasan yang kita tahu. Ya, belum dipertemukan dan wawasan yang kita tahu yang menganggap bahwa pengajaran ke guru sekolah minggu, mungkin mereka belum ada yang memberitahu kepada mereka, atau mungkin mereka peduli sebenarnya tapi tidak tahu caranya bagaimana. Mereka peduli untuk mengajar anak mereka tapi tidak tahu caranya bagaimana. Jadi ini juga jadi beban atau jadi tanggung jawab buat gereja melalui pembinaan-pembinaan mungkin kepada orang tua, mungkin bisa mengadakan seminar bagaimana mengajar tentang Tuhan di rumah, bagaimana tanggung jawab orang tua mendampingi. Nah ini kemarin kami minggu lalu ya kita sempat diskusi Pak Guru Rudia dengan komisi, mungkin akan adakan beberapa seminar atau pertemuan dan orang tua untuk menekankan hal ini. Ya. Saya bisa tambahkan sedikit. Sebenarnya begini, persepsi orang tua saat ini tuh sebenarnya masih sama seperti dulu-dulu. Persepsinya bahwa pendidikan itu lebih penting. Pendidikan dalam artian ketika anak saya tidak tahu matematika, dia bodoh. Dia tidak tahu fisika dan lain sebagainya. Sehingga hanya pendidikan itu yang lebih digenjot oleh orang tua. Tapi pendidikan mengenai bagaimana dia punya akhlak,
bagaimana dia punya moral. Nah, itu yang kurang dari orang tua saat ini. Jadi orang tua berharap anak-anak itu bisa dapat di luar tentang hal itu. Oke. Ya, yang paling penting bagi mereka adalah pendidikan mengenai kepintaran dan logika. Ya, kognitif. Nah, jadi sebenarnya saat-saat ini kita kekurangan orang tua yang paket komplit. Oh, oke. Pendidikan, moral dan akhlak mereka semua ajar. Betul. Gitu. Jadi yang memang kedepannya lebih perlu untuk kita tanamkan kepada orang tua yaitu tadi kayak pelatihan kepada orang tua bahwa penting bahwa anak-anak punya pendidikan yang baik tapi juga punya moral dan akhlak juga yang baik. Bagaimana mungkin anak-anak tahu fisika, tahu matematika. Bisa saja ketika nanti dia besar dia bisa bikin bom kalau tidak punya akhlak. Gitu. Betul. Ya ini menarik sekali ya insight-nya bahwa memang perlu kerjasama antara guru-guru sekolah minggu, kemudian kebutuhan itu disuarakan, dibantu untuk disampaikan supaya nanti di jemaat bisa membantu untuk memfasilitasi orang tua supaya betul-betul pengajaran itu kembali lagi ke keluarga dan juga didampingi oleh guru-guru sekolah minggu dan siapapun yang bisa mendampingi di jemaat masing-masing. Ya luar biasa sekali ya Kak, ternyata saya baru mendengar bahwa ada program seperti itu di jemaat Bukit Taman Andrea dan mungkin ini menjadi sebuah inspirasi, ada inovasi baru ya, untuk kita sama-sama bawa di jemaat masing-masing. Terima kasih banyak Kak. Sebenarnya bukan program, itu hasil pembicaraan dengan beberapa majelis dan beberapa komisi bahwa berdasarkan beberapa kejadian-kejadian yang kita lihat dan kita alami di jemaat, maka perlu untuk kita lakukan ini. Jadi itu bukan program yang artinya sudah lama diprogramkan, terjadi ya. Tapi ada hal-hal yang kayaknya kita harus lakukan ini. Tidak boleh kita tunggu-tunggu. Nah, jadi kalau di jemaat ini tuh fleksibel. Jadi ada yang perlu dan penting untuk kita laksanakan, ayo kita laksanakan sekarang. Betul. Dan itu pasti membutuhkan kerjasama dari semua orang, tidak hanya dari guru sekolah minggu, tidak hanya dari orang tua, tetapi juga gereja. Gereja kita sama-sama bergandengan tangan untuk membawa anak-anak semakin tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga secara rohani mereka juga diperlengkapi. Terima kasih Kak untuk sharingnya. Nah, kita lanjut ke orang berikutnya. Kira-kira siapa ya Kak Bilal aja? Penonton inisialnya dong. Inisial apa? M atau D? Kata penonton kita bertanya kepada kakak M. Silakan Kakak Marlin. Kita akan bertanya kepada Kakak Marlin. Ini dia pertanyaannya. Bener Kak Marlin, agak susah. Oke, Kak Marlin mendapat pertanyaan nomor. Tada! Pertanyaan begini alanya, begini jumlahnya. Oke, Kakak Marlin. Nah, Kakak Marlin menjadi salah satu orang yang duduk di sini dengan durasi pelayanan yang cukup lama bersama-sama dengan Karisma. Nah, selama pelayanan yang Kakak lakukan, pernah nggak Kakak mendapatkan sebuah tantangan yang kayaknya susah sekali untuk dilalui, tapi puji Tuhan hari ini sudah boleh terlalui? Pernah kan? Tantangan menjadi guru sekolah minggu. Iya, tantangan sebagai guru sekolah minggu. Oke, apa itu? Curhat ini. Boleh silakan. Saya itu pernah jatuh. Tapi saya bersyukur bahwa saya bisa terlibat tidak jadi guru sekolah minggu karena ketika saya jatuh di dalam dosa. Tidak usah saya sebut apa. Iya. Setiap firman yang saya sampaikan ke anak-anak kalau saya dengar itu yang terus terngiang untuk membawa saya kembali. Dan bersyukur sekali bahwa ada orang-orang di sekitar saya, saudara saya yang terus mengingatkan. Jadi ketika saya percaya bahwa bukan karena saya kuat bisa melalui semua itu dan saya boleh kembali ke tracknya Tuhan,
Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Gak apa-apa Kak, begitu memang orang kalau betul-betul pada saat itu betul-betul merasakan pertolongan Tuhan di dalam titik terendah, tersulitnya kita di dalam kehidupan. Saya kayak Kak, menjadi seorang guru sekolah minggu tidak hanya memberikan kita tantangan berdiri di depan anak, tapi juga bagaimana kita juga terus memperbaharui diri kita, dan bahkan firman Tuhan yang kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu itu kadang jadi bumerang buat kita, bukan bumerang ya, kadang juga menjadi cermin untuk kita. Bagaimana kita menceritakan itu kepada anak-anak kalau kita sendiri juga tidak betul-betul menghayati, tidak betul-betul mendalami firman Tuhan yang kita akan sampaikan. Dan itu luar biasa sekali ya, ternyata Tuhan pakai pelayanan Kak Marlin jadi guru sekolah minggu itu untuk menyelamatkan dia supaya dia tidak jatuh lebih jauh ke dalam dosa. Luar biasa. Dan satu hal yang saya kemudian ingat, kalau jadi guru sekolah minggu itu kita tidak hanya bicara soal pelayanan kita kepada anak, tapi juga ternyata kita belajar untuk menjadi sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang memegang erat satu sama lain. Bayangkan kalau sesama guru sekolah minggu cuek saja dengan pergumulan atau tantangan yang dihadapi oleh rekan sesama guru sekolah minggunya, tanpa benar-benar tahu bahwa firman Tuhan itu harusnya juga ikut berdampak, tidak mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur ada penopang kita selain Tuhan. Tuhan juga berikan kita penopang dalam bentuk manusia, yaitu guru-guru sekolah minggu sebagai rekannya kita. Luar biasa. Oh silakan, boleh dong. Partnernya. Mungkin satu hal juga yang kadang guru sekolah minggu lupa, ketika teman-teman mungkin kalau misalnya sudah beberapa kali tidak datang, mereka kayak menarik diri. Sebenarnya di situ yang tantangannya kadang guru sekolah minggu lupa bahwa kita harus cari tahu sebenarnya mereka itu tantangannya apa. Ketika kita tahu bahwa dia jatuh, di situ sebenarnya tugas guru sekolah minggu yang lain untuk merangkul dia, bukan justru menjauhinya. Sekarang kan dalam realitanya di pelayanan di gereja itu kita tanpa sadari bahwa kita terlalu menjadi hakim untuk sesama pelayanan kita. Padahal gereja itu adalah tempatnya kita untuk saling merangkul. Gereja itu bukan tempatnya orang yang baik-baik, tidak. Tapi bagaimana di situ kita mengalami pemulihan. Pentingnya untuk saling merangkul satu dan yang lain. Dan ketika teman-teman jatuh, jangan pernah merasa tidak layak untuk melayani. Karena kalau mau dibilang masalah layak, kita semua sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan yang layakkan kita. Jadi jangan juga menganggap bahwa untuk jadi guru sekolah minggu itu kita harus sempurna, tidak. Karena namanya kita manusia, jatuh, salah itu pasti. Tapi satu hal yang harus kita lakukan bahwa kita menyadari itu dan kita mau berubah. Seperti ini, makasih. Oke, luar biasa sekali ya. Saya suka dengan kalimat terakhir, kita harus sadari dan berubah, bukan justru menarik diri dari persekutuan yang pada saat ini kita sama-sama nikmati. Jadi indah sekali ya, ternyata berada di dalam persekutuan guru sekolah minggu, sama-sama merasakan aduh Tuhannya, tapi juga sama-sama merasakan haleluya puji Tuhan. Saya sedikit. Oh silakan Kak, saya suka ini kalau banyak yang berbagi. Ya, mengenai soal tantangan, kenapa kita sangat sulit untuk menerima tantangan? Sebenarnya karena kita tidak bisa memaksakan diri untuk menerima pelayanan itu. Itu tantangan yang pertama. Kemudian pada saat kita melayani, kita lebih senang ketika kita berada di air yang tenang, berada di rumput yang hijau. Iya, kita fokusnya pada saat kita melayani airnya tenang. Pada saat kita melayani, rumputnya hijau. Tapi bagaimana pada saat kita ada dalam lembah kekelaman, kan? Padahal sebenarnya pada saat kita ada di rumput hijau, bukan karena rumputnya yang hijau, bukan karena airnya yang tenang, tapi karena Tuhan ada di dalam. Makanya pada saat kita jatuh di lembah kekelaman, kita terpuruk karena bukan fokusnya pada Tuhan. Pada saat kita dalam zona nyaman, zona enak. Zona nyaman kita fokusnya karena kita itu tadi airnya tenang, rumputnya hijau. Padahal harusnya kita fokusnya tetap pada Tuhan. Jadi pada saat kita jatuh dalam tantangan, fokusnya pada tantangan, bukan fokusnya pada oh iya Tuhan beserta saya. Jadi itu yang biasa lebih banyak kita hindari adalah
tantangan. Ya, karena kita selalu berada dalam zona nyaman, sehingga kita fokusnya ya di situ, zona nyamannya. Padahal di dalam zona nyaman pun ada Tuhan di situ. Ya. Terima kasih Kak Rudi. Saya tidak menyangka bahwa kadangkala kita memang betul-betul berada di dalam kemana kita melihat pada saat kita berada di dalam pelayanan kita, itu ternyata adalah bagian penting juga yang perlu kita terus pegang. Selain motivasi awal kita terpanggil untuk mengerjakan pelayanan ini, dengan siapa kita berjalan, maupun meskipun kita berada di dalam rumah kekelaman, kita tetap pasti bisa melakukan kita kalau kita menatap kepada Kristus yang adalah punya pelayanan ini. Terima kasih untuk sharingnya Kakak. Meski berada berurai air mata, tetapi air mata bagi. Iya, itu adalah air mata puji Tuhan. Terima kasih Kakak. Dan tantangan ini juga mungkin ada yang dirasakan oleh guru-guru sekolah minggu yang hari ini menonton, tapi mungkin belum pernah untuk duduk dan merenungkan pergumulannya, duduk dan merenungkan bagaimana dia menjalankan pelayanan. Dan hari ini dengan sharing dari kakak-kakak yang ada di tempat ini, kita ditolong untuk bisa melihat pelayanan kita tidak hanya apa yang kita kerjakan hari ini, tetapi juga apa yang sudah lalu dan bagaimana kita mempersiapkan untuk yang ada di hadapan kita. Terima kasih banyak kakak-kakak. Satu lagi pertanyaan untuk Kak Mari. Baru pertanyaan pertama ya, luar biasa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Nah, masih berkaitan dengan tantangan. Waktu kita pada saat kita mengalami pasang surut dalam hidup ini, dan juga kemudian itu berdampak pada pelayanan kita di sekolah minggu, pernah enggak Kak Marlin menghadapi situasi kehilangan motivasi untuk terus bergerak, untuk terus mengerjakan pelayanan yang Kak Marlin komitmenkan? Itu tadi, ketika saya jatuh di dalam dosa, saya merasa sangat tidak layak untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pada Tuhan, karena saya pikir saya menipu diri sendiri, saya menipu anak-anak ini, saya terlebih menipu Tuhan. Tapi selama menjalani itu, saya kayaknya berjalan di dalam topeng yang orang lain mungkin lihat bagus, tapi di belakang sangat bobrok. Dan itu yang membuat saya nggak layak, saya harus menarik diri. Nah, tapi itu tadi kembali bahwa Tuhan selalu ada suara Tuhan bahwa bukan karena kamu layak kamu bisa jadi bekerja di ladang Tuhan, mengajar anak sekolah minggu, tapi apakah kamu mau kembali? Nah, ketika cukup lama, bukan waktu yang singkat untuk bisa kembali, harus saya gumuli bertahun-tahun untuk bisa kembali. Dan ketika paling pertama yang saya lakukan, mengaku dosa di hadapan Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Saya harus berbenah diri kembali. Setelah itu baru saya pelan-pelan masuk, mungkin tidak langsung mengajar sekolah minggu, tapi pelan-pelan dulu masuk di gereja yang tadinya saya pergi ke gereja hanya sekedar saja. Tapi ketika saya sudah mengakui di hadapan Tuhan, saya benar-benar bertobat sama Tuhan, firman Tuhan yang tadinya saya dengarkan lalu begitu saja, tapi kayaknya setiap kali saya datang ke gereja, kata-katanya Tuhan itu menikam saya. Dan selain menikam saya, itu juga firman Tuhan terus mengingatkan untuk kembali. Dan ketika Tuhan benar-benar membebaskan saya dari jurang dosa itu, saya sangat bersyukur bahwa saya boleh kembali lagi ke pelayanan yang sempat saya vakum beberapa tahun. Dan ada rasa seperti itu yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Bahkan mungkin kalau sampai, kan kita berumah tangga bilang, kenapa harus melayani lagi anak sekolah minggu, saya bilang itu sebagai ungkapan syukur saya sama Tuhan. Tuhan menarik saya kembali
Tuhan mau pakai saya kembali, dan mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan sama anak-anak, tapi minimal saya bisa membagikan kepada anak cucu saya nanti, supaya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ketika kita berada dalam dosa, kita bisa ingat bahwa kita untuk semua sama teman-teman kepada Tuhan yang kasih kita kekuatan. Kenapa pertanyaan itu? MC pas juga mulai memikirkan air mata guys, luar biasa sekali. Tapi memang kakak, setiap kali kita datang mengajar, ketika kita teringat, oh dosa yang kemarin terulang lagi hari ini, itu yang membuat kita selalu berpikir layak tidak ini. Ya, jadi memang kehilangan motivasi itu biasa juga karena hal itu. Dan saya juga biasa alami hal seperti itu. Bahwa dosa yang kemarin itu terulang lagi hari ini dan saya harus memberitakan firman hari ini. Itu berat sekali rasanya. Apalagi yang kita apalagi yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan adalah anak-anak ya. Mereka begitu polos melihat kita, wow kakak ini menceritakan tentang ini, pasti dia sudah melakukannya di dalam kehidupannya. Padahal dalam realitanya kita juga jatuh bangun, kita juga berusaha, tapi puji Tuhan, Tuhan adalah Allah yang baik. Ketika kita mulai kehilangan, pasti ada 1001 cara Tuhan yang Dia pakai untuk bawa kita kembali. Dan itu adalah sukacita yang dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul memberi diri untuk pelayanan. Jadi tidak hanya sekedar datang melayani, pulang, kemudian tidak merenungkan apapun kebaikan Tuhan. Itu hanya ada, itu betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul membawa Tuhan dalam perjalanan pelayanannya. Meskipun kadang-kadang kita jatuh ya Kak ya. Ya puji Tuhan, Tuhan menjaga supaya hati kita tetap murni. Luar biasa. Terakhir, kita akan bertanya untuk the one and only inisial KD, yang ada huruf D-nya alias Karudi. Mari kita speed untuk Karudi, apakah dia akan dapat yang ini atau yang ini duluan? Seperti itu dia tahu dengan Karudi. Ayo Karudi, nanti doang lagi. Begini mau deh. Ya. Wow, Karudi dapat nomor 1. Oke, mari kita lihat apakah pertanyaan nomor 1 ini. Nah, Kak Rudi sebagai wakil generasi milenial pasti bisa merasakan perubahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan dalam pelayanannya Kak Rudi, adakah yang Kak Rudi bisa sharingkan hal yang terasa sekali waktu Kak Rudi jadi anak sekolah minggu, dan yang Kak Rudi amati atau lihat di anak-anak sekolah minggu di zaman sekarang ini? Gen apa nih? Gen Alpha ya? Gen Alpha. Dulu waktu kita masih kecil, itu kita senang main kelereng. Oke. Main kelereng, main sembunyi-sembunyi. Ada juga itu permainan yang namanya itu yang dilempar begini pakai kayu. Angklek apa? Kaca lele. Kaca lele. Itu namanya. Main dendek juga. Nah, itu semua kita coba dulu. Dan itu yang membuat kita enak bersosialisasi dengan teman-teman. Ya, sekarang kan berbeda zamannya. Sekarang zamannya anak-anak lebih suka berkomunikasi lewat HP-nya. Saya tidak tahu apakah anak-anak sekarang lebih dapatkan feel-nya berteman seperti itu. Tapi waktu kami dulu berteman dengan langsung berhadapan muka itu lebih asik. Lebih asik karena secara langsung kan, tertawanya juga murni. Ya, tertawanya murni, bahagianya murni. Nggak pakai emoticon. Iya, nggak pakai emoticon. Kan kalau sekarang pakai emoticon kalau kita ketawa ya. Padahal mungkin balasnya iya, santai sekali aja. Ya, jadi itu yang berbeda dari setiap generasi. Termasuk salah satunya dalam hal didikan. Nah, dulu kalau kita dididik sama orang tua itu ya pakai rotan, diburu. Sekarang sekarang malah gurunya yang disomasi. Ya, itu contoh. Ya, mungkin seperti itu Kak, perbedaan dari waktu zaman saya dengan
zaman yang ada sekarang, atau dari zamannya Kak Karisma dulu dengan zaman yang sekarang. Oke, Kak. Saya agak menarik juga sedikit tadi soal didikan ya. Kemarin saya dapat ada kayak kalimat lewat gitu di medsos. Katanya kan generasi sekarang kan dikenal strawberry ya, bagus tapi rapuh gitu ya. Yang menarik dari situ katanya sebenarnya kesalahannya itu di generasi tengah, antara generasi dulu sebelum strawberry dan strawberry in tengah. Nah, sebenarnya ini yang membuat generasi strawberry seperti sekarang, karena didikannya mungkin tidak diteruskan gitu, jadi membuat anak-anak yang sekarang jadi tidak bisa disalahkan anak-anak sekarang. Generasi strawberry nggak bisa disalahkan. Ada yang terlewat dari generasi tengah tentang cara mendidik, mungkin itu yang perlu kita renungkan bersama gitu. Apa yang salah sebenarnya sehingga terbentuk sebuah generasi yang disebut generasi strawberry. Terus saya mau tanggapi sedikit mengenai perbedaannya. Tadi kan disebutkan bahwa apa perbedaan. Waktu saya baca pertanyaan ini, saya justru berpikir kenapa kita harus berpikir berbeda, padahal anak-anak pada dasarnya itu sama sebenarnya. Kemudian saya coba list beberapa kira-kira persamaan gitu ya. Yang pertama itu anak-anak tuh tetap butuh perhatian. Kalau dulu memang kayak Pak Guru Rudi tadi bermain di luar, perhatiannya dengan cara bermain di luar toh, bercerita dengan ketemu langsung, kemudian ada kenakalan-kenakalan kecil, ambil jambunya ke tetangga tuh, panjat pagar apa tuh. Nah, kalau anak sekarang tetap butuh perhatian, cuma modelnya lain gitu. Kayak update status, ya kan? Sering kita baca status-statusnya anak-anak itu lagi galau atau bagaimana, ketemu orang yang ditaksir lah pokoknya gitulah di lewat status, kemudian lewat DM, kemudian main game yang bisa berapa orang ini komunikasikan seperti itu. Nah, mereka tetap itu butuh didengarkan, butuh diperhatikan. Nah, yang kedua, mereka berkembang lewat bermain. Kalau dulu kayak kita petak umpet, kemudian kaca lele. Sekarang mereka Roblox ya, Roblox kan, tetap bermain. Jadi sebenarnya dasarnya itu sama, mereka butuh bermain. Medianya berubah, tapi otak anak itu tetap otak bermain sebenarnya, perkembangan mereka. Kemudian anak tetap membutuhkan teman. Dulu cari di lapangan, kami dulu di Makale ya, pergi ke lapangan gitu, main-main, ketemu teman begitu. Nah, sekarang di dunia digital ada gitu, cari-cari teman di dunia digital lewat game salah satunya tadi. Jadi anak-anak itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang butuh diterima. Mereka butuh diterima, mereka butuh punya kelompok, mereka butuh merasa tidak sendirian. Nah, kemudian anak itu meniru orang dewasa. Jadi orang dewasa harus memperhatikan juga dirinya supaya memberikan contoh yang baik. Kalau dulu mereka meniru guru, salah satu inspirasinya tadi guru sekolah minggu, meniru guru sekolah minggu, meniru orang tua. Sekarang YouTuber, apa-apa dibuat YouTuber ditiru gitu ya. TikToker, apa goyangannya TikToker ya. Ada yang viral ikut viral gitu kan. Ya kayak saya juga kemarin bikin Veronica. Kemudian dari dulu sampai sekarang anak-anak itu harus tetap dibatasi ya. Bisa kecanduan main di luar. Saya dulu kalau sudah lewat sore tidak tidur siang, bapakku sudah di belakang pintu pegang lidi dia. Nah, sekarang kecanduan gadget, sampai katanya ada gangguan otak kalau terlalu kecanduan gadget ya. Jadi anak-anak itu tetap butuh didisiplinkan, tetap butuh diarahkan gitu, diawasi. Kemudian
anak-anak dari dulu sampai sekarang itu tetap mau merasa hebat, lebih dari temannya ya. Bisa panjat pohon kah, atau siapa dulu bisa, kalau kami dulu siapa paling jago jengkriknya gitu. Di kolam Makale kan kami suka cari jengkrik dulu. Pokoknya anak-anak dari dulu sampai zaman sekarang itu tetap mau merasa hebat gitu. Kemudian anak-anak tetap berkembang paling baik lewat hubungan nyata. Teknologi boleh membantu, tapi hubungan nyata itu sebenarnya tetap yang terbaik gitu ya. Jadi kesimpulannya, anak zaman dulu dan sekarang sama-sama ingin dicintai, ingin bermain, ingin dihargai, diarahkan, diperhatikan. Cuma alatnya saja yang berbeda, lingkungannya sudah mulai berbeda. Tidak bisa juga dipaksakan bilang pergi komen kelereng supaya sama kok perkembangan anak-anak dulu. Padahal zamannya sudah menuntut yang lain gitu. Kemudian dalam mengajarkan anak-anak, pengajaran kita harus benar-benar menyentuh dasarnya sekali anak-anak. Jadi bagaimana tantangan kita itu, bagaimana membuat ini masuk ke dalam dirinya anak-anak, menjadi bagian dari dirinya anak-anak. Dan tanpa pengawasan kita, mereka sudah bisa membedakan mana yang baik gitu. Jadi kan kita tidak apa namanya ya, kita tidak mungkin nempel terus ke anak ya. Jadi tujuan kita sebenarnya bagaimana anak-anak itu bisa mandiri menghadapi pengaruh gitu ya. Itu tantangannya. Dan juga kita harus menciptakan suasana rumah yang ramah buat anak, suasana gereja yang ramah buat anak, sehingga ketika mereka merasakan suasana itu, dia merasa bahwa ini tempatku yang terbaik. Gereja dan rumah itu tempatku yang terbaik, bukan dicari kenyamanan di luar. Karena kalau mencari kenyamanan di luar, akibatnya bisa tidak main-main akibatnya. Bisa jatuh dalam pergaulan yang salah, dan paling parahnya bisa meninggalkan Tuhan. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Kak. Ya. Kak Dedet sedikit. Kayaknya ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Ya, ada pertanyaan yang belum akan terjawab. Sebenarnya ini yang saya mau bicara soal mengenai ketakutan kan. Ya. Sebenarnya ketakutan pada anak itu lebih ke bagaimana cara orang tua mendidik dan bagaimana cara kita mendidik. Sama tadi yang seperti dikatakan Kak Karisma, kita harus lebih tegas ya Kak ya. Lebih tegas, lebih keras. Lebih keras dalam mendidik. Kita sekarang itu dituntut untuk bisa membuat anak-anak membangun anak-anak dengan kata-kata positif. Jadi kita membiarkan anak untuk memilih yang mana akan dia pilih, hal negatif atau hal positif. Kita tidak pernah berpikir untuk bagaimana kita mengcounterin hal negatif. Kalau kita mengcounter dengan hal positif, itu bukan mengcounter, itu pilihan. Apakah anak memilih hal positif atau hal yang negatif. Tapi mengcounter hal negatif, itu kita sudah tidak lakukan lagi. Contoh, mungkin dulu kita orang tua ada memang salahnya dalam mendidik. Semua hal itu dibuat anak-anak untuk menjadi takut. Sehingga mungkin sekarang orang-orang bilang, jangan takut-takuti anak-anak. Jangan takut-takuti anak, nanti dia tumbuh besar menjadi anak yang penakut. Padahal tidak, sebenarnya harusnya dalam sisi anak-anak, dia harus mempunyai rasa takut. Rasa takut ketika dia melakukan hal negatif, ada konsekuensinya. Kan dulu, biar kita mau pergi kencing, jangan ke sana gelap. Hati-hati pada setan di sana itu. Itu kan membuat anak-anak takut pada sesuatu hal yang tidak seharusnya dia takut. Jangan pulang terlalu sore. Nanti kalau kau pulang terlalu sore, ada bebek gombel tangkap kok. Itu kan memang sesuatu hal yang membuat anak-anak
takut pada sesuatu hal yang salah. Tapi anak-anak perlu takut pada hal-hal yang negatif. Contoh merokok. Hati-hati kau merokok. Kalau kau merokok bisa kita kasih lihat videonya. Nanti paru-parumu seperti ini. Kau jadi sakit, kau bisa meninggal. Kan itu perlu untuk kita sampaikan kepada anak. Bukan mengkonternya dengan cara, oh ya ayo kita makan sayur, kita makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Ya. Itu bukan mengkonter, itu kita menyuruh anak untuk memilih yang mana dia pilih, apakah hal yang positif atau hal negatif. Tapi cara mengkonter hal negatif adalah mengasih tahu mereka atau menakuti mereka bahwa ketika kau lakukan ini ada konsekuensinya. Itu yang harus kita lakukan. Tapi kita harus menakuti anak pada rasa takut yang memang dia harus takuti, bukan menakuti anak pada sesuatu hal yang salah, yang tidak harusnya dia takut itu. Ya. Dulu kan kita seperti itu waktu kita dididik, makanya sampai sekarang dibilang jangan suka takut-takuti anak, nanti dia besar jadi penakut. Padahal memang mau sekarang mau dulu anak-anak harus tetap memiliki rasa takut. Ya, terima kasih Kak Rudi untuk sharingnya. Pesan penting untuk kita bahwa ketika kita mendampingi anak-anak untuk bertumbuh, sudah sepatutnya kita mengajar anak-anak dalam hal yang benar, dalam kebenaran, sesuatu yang betul-betul memang seperti itu kenyataannya, seperti itu faktanya, sehingga kita bisa menolong anak-anak untuk punya dasar, ya paling tidak dasar untuk ketika dia diperhadapkan pada situasi problem solvingnya ini jalan. Oh, kalau saya begini nanti begini, kalau saya begini nanti begini. Jadi anak-anak tetap diberikan pilihan bebas, tetapi kita juga membekali mereka bagaimana berpikir di dalam proses mengambil keputusan itu, Kak. Nah, kita sudah mendengar tentang sharing-sharing dari kakak-kakak yang luar biasa yang bersama-sama dengan saya di tempat ini. Mari kita dengarkan kira-kira sebagai guru sekolah minggu yang sudah berpengalaman di dalam pelayanan sekolah minggu, apa yang dia mau sampaikan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di wilayah pelayanan Places Makassar Timur dan juga yang ada di mana saja. Mari kita dengarkan pesan mereka. Tetaplah setia mengerjakan panggilan Tuhan sebagai guru sekolah minggu, karena percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan percayalah menjadi guru sekolah minggu akan senantiasa menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Untuk guru-guru sekolah minggu yang sedang melayani, tetap semangat. Pada realitanya bahwa tantangan akan selalu ada. Tapi intinya teman-teman, ketika mungkin saat ini teman-teman lagi tertatih-tatih, tetaplah terus melangkah. Dan ingat bahwa kita ini adalah penabur, kita adalah seorang penabur yang kita tidak tahu hasil dari apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu kapan hasilnya, apakah 1 bulan, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun kemudian. Tapi satu hal yang pasti bahwa apa yang kita ajarkan kepada anak-anak tidak akan pernah sia-sia. Untuk hasilnya itu adalah urusan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Satu pesan saya untuk teman-teman pelayan yang ada di Places Makassar Timur, taat dan giatlah selalu dalam pelayananmu saat ini. Percayalah bahwa apapun yang kamu kerjakan itu Tuhan sertai. Dan teruslah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar dalam hidupmu, karena anak-anak melihat itu. Anak-anak melihat contoh tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga dalam bentuk perbuatan. Jadi hiduplah sebagai layaknya seorang guru, dilihat, diamati, dan ditiru. Ya, kalau dari saya, karena saya terbiasa dengan quotes nih, dan punya konten quotes, saya akan sampaikan 2 quotes, yaitu yang pertama, jatuh bisa berkali-kali, tapi bangkit juga bisa berkali-kali. Yang kedua, kepada guru sekolah minggu, you teach today, you change tomorrow. Asik. Karena tadi Kak Karisma punya quotes, saya juga punya quotes untuk guru-guru sekolah minggu. Quotesnya adalah, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita melayani Tuhan Yesus. Jadi tetap dalam pelayanan ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya untuk sharingnya hari ini.
Kita semua pastinya sangat terberkati dengan insight-insight baru, pengalaman-pengalaman baru yang kita bisa dengarkan, juga pembelajaran-pembelajaran yang mungkin selama ini kita belum pernah sadari, belum pernah kita notice, tapi lewat podcast ini kita belajar bersama di sesi ini. Terima kasih banyak kakak-kakak. Menutup kita hari ini, kita dengarkan yuk. Apa kira-kira satu kata untuk pelayanan sekolah minggu? Siap mendengarnya? Oke, kita mulai dari Satu kata untuk pelayanan SMGT, everlasting. Oke. Satu kata untuk pelayanan SMGT, keren. Satu kata untuk pelayanan SMGT, semangat. Satu kata untuk pelayanan SMGT, harus. Terima kasih sudah menonton podcast kami 1001 Rasa Pelayanan Sekolah Minggu. Siapa kita? SMGT. SMGT luar biasa karena Kristus. Yeay.